Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Lembata akan menampilkan modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya Mariana Waking dari SD Impres Urwor, Thomas Tarutukan dari Sekolah Dasar Negeri Bakaleret, Valentinus Helmut Warik Deona dari Sekolah Dasar Negeri Lewokukung. Selamat menyaksikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Valen. Apa kabar? Baik ini Pak Valen. Apa kabar juga Pak Valen? Kabarnya baik-baik juga Ibu. Dalam kegiatan coaching kita sore hari ini, sebelum melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, tentunya saya akan menyampaikan tentang rubrik penilaian. Jadi dalam proses percakapan nanti Ibu tentunya akan menerapkan prinsip pemikiran, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, serta memiliki kompetensi inti dari coaching sendiri, yakni kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot, dan jangan lupa menerapkan energi saya Bu. Baik, jadi sebelum mulai beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam kegiatan diskusi pada sore hari ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama presence atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Terima kasih Ibu. Dari kompetensi ini, mana kompetensi spesifik yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Dari kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Ibu, pertanyaan yang ketiga, apa indikator pencapaian dalam proses coaching nanti? Jadi saya ingin agar coach saya ini dia bisa menemukan jalan keluar atau dia bisa menemukan solusi sendiri atas persoalan yang sedang dia hadapi di sekolahnya atau dimanapun. Ibu luar biasa sekali. Selamat berproses Ibu. Semoga proses coachingnya berjalan dengan baik sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Pak Valen. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Sore Pak Thomas. Selamat sore Ibu Apa Mariana. kabar hari ini? Puji Tuhan kabar baik Ibu. Baik Pak Thomas. Saya dengar-dengar bahwa Pak Thomas ingin berdiskusi dengan saya. Ya, benar sekali Bu. Baik Pak Thomas, jadi kira-kira waktu kita sekitar 15 sampai 20 menit ya Pak Thomas. Lalu kira-kira apa yang mau disampaikan? Baik Ibu, jadi saya soalan siswa ini yang tergolong anak yang lumayan dipanggil, selalu bolos sekolah. Tugas rumah yang saya kasih itu dia selalu tidak mengerjakannya, dan siswa ini juga selalu mempunyai teman. Baik Pak Thomas. Lalu kira-kira apa yang Pak Thomas harapkan dari diskusi kita pada sore hari ini Pak? Yang saya harapkan dari diskusi kita pada sore hari ini adalah saya harapkan sehingga anak ini bisa merubah sikap dan perilakunya dari yang tidak baik menjadi anak yang baik. Baik Pak, jadi Pak Thomas mengharapkan agar siswa Bapak bisa perilakunya bisa berubah menjadi anak yang baik Pak Thomas ya. Lalu kira-kira langkah apa yang sudah Pak Thomas lakukan agar siswa Bapak ini bisa menjadi anak yang baik seperti yang Pak Thomas harapkan? Baik Ibu, jadi langkah yang sudah saya lakukan yaitu
saya memanggil siswa yang bersangkutan, memberi nasihat dengan baik, teguran supaya siswa tersebut jangan mengulangi lagi hal-hal yang tidak baik dan dalam. Oke, baik Pak Thomas, jadi itu langkah yang telah Bapak Thomas lakukan terhadap siswa ini. Nah, kira-kira dari langkah pertama yang Pak Thomas lakukan, apakah siswa Bapak ini sudah mengalami perubahan seperti yang Bapak harapkan atau bagaimana Pak? Baik, Ibu, jadi ketika saya panggil anak ini dan memberikan nasihat, memang ada perubahan, tapi itu tidak bertahan lama. Jadi 1 minggu setelah itu anak ini kembali lagi pada sikap dan tingkah laku yang tidak baik lagi. Jadi setelah Bapak melakukan pendampingan secara individu, ternyata siswa ini perilaku baiknya itu ternyata hanya bertahan selama seminggu. Nah, kira-kira apa yang Pak Thomas harapkan, Pak Thomas ingin supaya siswa itu berperilaku ideal? Itu seperti apa kalau siswa disebut memiliki perilaku yang ideal menurut Pak Thomas? Baik, itu jadi menurut saya seorang siswa berperilaku ideal itu artinya siswa itu selalu bersikap dan tingkah laku baik, selalu mengerjakan tugas pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya, dan juga menghormati sesama teman yang ada di sekolah. Baik Pak, jadi itu adalah perilaku ideal yang menurut Pak Thomas bahwa harus dimiliki oleh seorang siswa. Nah, kira-kira untuk bisa mencapai perilaku ideal seperti ini, langkah apa yang bisa Pak Thomas lakukan agar siswa Pak Thomas ini bisa mencapai perilaku yang Pak Thomas harapkan seperti ini? Baik, Ibu, jadi rencana saya setelah saya melakukan panggilan pribadi namun belum ada hasil yang maksimal, saya berencana untuk mengadakan kunjungan rumah terhadap siswa yang bersangkutan, sehingga saya bisa menemukan secara pasti kira-kira apa penyebab yang membuat siswa berperilaku demikian. Jadi Pak Thomas berencana untuk melakukan kunjungan rumah, bertemu juga dengan orang tua dari siswa ini. Nah, kira-kira Pak Thomas kapan Pak Thomas bisa melakukan rencana Pak Thomas ini? Itu jadi rencana saya dalam minggu ini, karena kebetulan kita baru masuk ke tahun pelajaran baru di awal semester 1, maka rencana saya itu akan saya jalankan dalam hari-hari awal masuk sekolah di minggu ini. Kira-kira tepatnya itu dalam minggu depan itu kira-kira hari apa bisa Pak Thomas lakukan? Kalau paling ideal itu hari Rabu, Ibu. Karena kami di sini hari Senin itu hari pasar, jadi tentunya saya ke rumah untuk bertemu dengan anak, dan paling tidak orang tua juga harus ada. Berarti hari Rabu ya Pak Thomas bisa melakukan rencana yang telah Pak Thomas lakukan. Nah, kalau pada saat kita ingin melakukan sesuatu baik, tidak mungkin kita berjalan sendirian. Pasti Pak Thomas membutuhkan dukungan atau bantuan dari orang-orang terdekat Pak Thomas di sekolah. Nah, kira-kira siapa di sekolah yang bisa membantu Pak Thomas untuk mewujudkan harapan Pak Thomas ini? Baik, itu jadi yang akan saya jalani bersama, yaitu pihak kepala sekolah, kemudian di lembaga, dan juga teman-teman sejawat, khususnya Bapak guru wali kelas yang pernah mendidik anak ini di kelas-kelas sebelumnya. Itu rencana Pak Thomas. Pak Thomas juga akan melibatkan beberapa orang untuk membantu Pak Thomas. Nah, luar biasa sekali rencana Pak Thomas ini. Berarti kita sudah mencapai akhir dari sesi diskusi kita pada sore hari ini ya Pak Thomas ya. Nah, lalu setelah berdiskusi ini kira-kira apa yang Pak Thomas rasakan dari hasil diskusi kita sore hari ini Pak? Baik, itu jadi saya merasa lega, senang, karena apa yang
selama ini mengganjal di pikiran saya, khususnya mengenai siswa yang bermasalah ini. Dengan diskusi kita ini sudah bisa ada solusi yang telah saya jalankan untuk bisa mengatasi siswa. Oke, baik Pak Thomas. Jadi saya juga berdoa, berharap mudah-mudahan apa yang menjadi harapan Pak Thomas dapat Pak Thomas laksanakan sehingga siswa ini bisa mengalami perubahan juga seperti apa yang telah Pak Thomas sampaikan. Jadi kita sudah mencapai akhir dari diskusi kita ini. Jadi saya tutup kegiatan kita sore hari ini. Selamat sore Pak Thomas. Sore Ibu Mariana, terima kasih juga. Sama-sama. Sore Ibu, Selamat sore Pak Valen. apa kabar? Baik Pak. Baik. Jadi sebuah proses yang Ibu lalui ini sudah sangat luar biasa sekali. Tapi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini. Jadi mohon Ibu memberikan gambaran untuk membantu kita dalam penerapan nanti. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari coaching yang mana telah Ibu lakukan tadi? Baik Pak Valen. Jadi tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur kita, yaitu yang pertama menanyakan tujuan, lalu identifikasi, lalu rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Saya juga sudah menggali kompetensi yang dimiliki oleh coach untuk menemukan solusi atas persoalan yang sedang dialaminya sendiri. Baik, luar biasa sekali ya Ibu. Ya, tadi sesuai dengan pengamatan dan juga catatan saya, Ibu telah menerapkan proses yang sangat baik dan juga memperhatikan alur tirta dengan sangat luar biasa. Dan prosesnya juga berjalan sangat baik dan juga luar biasa. Pertanyaan yang berikut Ibu, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lebih jauh lagi itu yaitu tentang mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan oleh coach, saya dapat menggali informasi secara detail, secara mendalam, sehingga dapat mengarahkan coach untuk menemukan solusi atas persoalan yang sedang dihadapi. Baik Ibu, luar biasa sekali apa yang telah dilakukan tadi. Harapan saya semoga ini menjadi bekal yang baik dalam coaching yang akan datang nanti dengan siapa saja. Terima kasih atas waktu dan kesempatan kita sore hari ini. Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Pak Valen. Selamat sore juga Pak Thomas. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik-baik saja. Bagaimana dengan kabarnya Pak Thomas? Ya, kabar baik juga Pak Valen. Baik Pak Valen, sebelum kita melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan di awal ini. Yang perlu Pak Valen perhatikan ketika mengadakan coaching, yaitu Pak Valen harus betul-betul menerapkan prinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, serta Pak Valen harus benar-benar mengembangkan kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Selain itu Pak Valen, dalam coaching nanti juga Pak Valen harus benar-benar menerapkan prinsip atau metode tirta dengan baik. Baik Pak Valen, ada beberapa pertanyaan di awal percakapan kita ini. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Pak Valen kembangkan dalam catatan ini? Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti, yang pertama itu mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan
support dan kehadiran penuh. Oke, baik Pak Valen. Jadi dari dua kompetensi yang sudah Pak Valen sampaikan, kira-kira kompetensi mana yang akan dikembangkan yang menjadi prioritas dari proses coaching nanti? Terima kasih Pak Thomas. Jadi yang akan dikembangkan atau menjadi spesifik dalam proses coaching nanti yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Pak Valen. Jadi pertanyaan terakhir, apa indikator pencapaian dalam proses percakapan nanti? Terima kasih Pak Thomas. Jadi indikator pencapaian dalam proses nanti itu dan melakukan proses dengan menggunakan alur. Oke, baik Pak Valen. Tentu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan mengawali proses coaching nanti. Semoga coachingnya berjalan dengan lancar sesuai apa yang Pak Valen sudah rencanakan. Terima kasih Pak Valen. Terima kasih banyak Pak Thomas. Selamat sore Ibu. Selamat sore juga Pak Valen. Baik, apa kabar Ibu? Baik sekali Pak Valen. Baik, Ibu. Jadi saya dengar-dengar ada hal yang ingin Ibu sampaikan kepada saya. Ya, betul sekali Pak Valen. Saya ingin berdiskusi sebentar dengan Pak Valen. Oh ya, baik Ibu. Jadi kita punya waktu sekitar 15 sampai 20 menit untuk berdiskusi. Kira-kira hal apa yang ingin Ibu sampaikan? Baik Pak. Jadi saya punya persoalan di mana saya melihat dari tahun ke tahun rekan-rekan guru saya di sekolah ini pada saat melaksanakan pembelajaran mereka sepertinya kurang bervariasi. Metode yang mereka gunakan hanya ceramah saja. Lalu selain itu mereka juga jarang menggunakan media-media yang ada di sekolah sehingga siswa itu menjadi malas atau kurang antusias dalam proses pembelajaran. Seperti itu Pak Valen. Baik Ibu, jadi kira-kira hal itu yang Ibu mau sampaikan atau yang perlu kita diskusikan sore hari ini. Jadi dari hasil diskusi kita pada sore hari ini, kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan atau Ibu harapkan? Jadi saya berharap terjadinya perubahan di sekolah saya, di mana para guru saya itu atau rekan-rekan saya itu bisa menggunakan media-media pembelajaran yang ada di sekolah. Selain itu juga metode belajar mereka juga lebih bervariasi, begitu Pak. Baik Ibu. Jadi kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu dapatkan? Perubahan yang ingin saya dapatkan agar mereka menjadi lebih baik daripada saat ini. Mereka bisa menggunakan media-media pembelajaran, walaupun misalnya hanya sekedar PowerPoint, slide-slide PowerPoint, itu juga masih lebih baik daripada hanya menggunakan metode ceramah seperti yang mereka gunakan saat ini, Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira seperti itu ya Ibu. Jadi apabila guru menggunakan media atau melakukan pembelajaran dengan metode yang bervariasi, maka itu disebut sebagai posisi ideal dan berada di level 10. Kira-kira saat ini di sekolahnya Ibu itu berada di level berapa? Kalau saya amati, kami saat ini berada pada level 5, Pak. Karena apa? Karena rata-rata di sekolah saya itu rekan-rekan guru saya mereka kurang memiliki keterampilan atau keahlian di bidang IT, sehingga mereka jarang menggunakan teknologi-teknologi yang sudah berkembang saat ini dalam dunia pendidikan. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu. Jadi sekarang di level 5. Apabila Ibu inginkan adanya perubahan, kira-kira Ibu inginkan dari level 5 itu meningkat ke level berapa? Oke, baik. Kalau saya bisa memberikan perubahan, saya berharap tidak usah terlalu jauh-jauh dari level 5. Kalau mereka bisa mencapai level 8, itu merupakan suatu hal yang sangat luar biasa, Pak.
Nah, seperti yang saya gambarkan tadi, mereka belum sama sekali memiliki keahlian di bidang IT. Seperti itu, Pak. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi dari posisi 5, lalu untuk mencapai posisi level ideal atau level 8 yang menurut Ibu tadi, kira-kira upaya apa yang ingin Ibu lakukan sehingga dari posisi 5 itu bisa naik ke posisi 8? Baik, Pak. Nah, hal itu juga yang sedang saya pikirkan saat ini ya, Pak ya. Kalau menurut saya hal yang terlintas di benak saya saat ini dan bisa saya lakukan itu saya bisa memberikan pendampingan secara individu atau bisa juga disebut mentoring. Saya bisa sebagai mentor bagi mereka memberikan pendampingan para guru-guru yang ingin melakukan perubahan dalam kelas mereka. Saya bisa memberikan arahan petunjuk bagaimana menggunakan media-media atau sarana-sarana seperti berkembang saat ini. Baik Ibu, selain itu apa masih ada langkah lain yang harus ditempuh Ibu? Langkah lain, kalau hal yang bisa saya lakukan selain tadi pendampingan atau mentoring itu, mungkin pada saat saya berkonsultasi dengan kepala sekolah bisa mengadakan pelatihan penggunaan media pembelajaran. Tetapi kalau saya pikir-pikir, kalau pelatihan ini sepertinya jangka panjang, Pak. Soalnya dia membutuhkan waktu yang lama. Selain itu juga dia juga membutuhkan biaya yang cukup besar. Jadi kira-kira dari 2 langkah yang tadi Ibu sebutkan itu, kira-kira langkah mana yang akan dilakukan? Ya. Langkah yang akan saya lakukan dalam waktu dekat ini, saya akan melakukan pendampingan atau menjadi mentor bagi teman-teman saya yang ingin ada perubahan di dalam kelas mereka, khususnya penggunaan media pembelajaran. Oke, baik Ibu, luar biasa sekali. Kira-kira waktunya kapan sehingga Ibu bisa melakukan hal tersebut? Kalau mengenai waktu, kita sudah masuk ajaran baru. Kalau menurut saya lebih cepat lebih bagus karena mereka bisa menerapkan dalam proses pembelajaran mereka setiap hari. Jadi minggu depan hari Selasa saya bisa mengajak beberapa teman untuk melakukan pendampingan dalam hal media pembelajaran. Jadi sekitar minggu depan pada hari Selasa, Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali. Jadi ini juga merupakan salah satu proses untuk membangun. Jadi biasanya kalau orang membangun itu biasanya tidak sendiri-sendiri ya Ibu, mungkin ada butuh bantuan teman atau bantuan orang lain. Kira-kira dalam proses ini siapa saja yang ingin Ibu libatkan sehingga membantu Ibu untuk menyelesaikan sebuah persoalan yang sedang Ibu hadapi ini? Baik, Pak. Kalau mengenai orang-orang yang bisa membantu saya untuk mewujudkan rencana saya ini, paling pertama saya akan berkonsultasi dengan pimpinan kepala sekolah saya. Lalu saya juga bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan yang mungkin memiliki lebih di bidang IT, sehingga mereka bisa membantu saya untuk mendampingi teman-teman saya ini. Ibu, luar biasa sekali. Semoga apa yang Ibu impikan itu bisa terwujud sehingga bisa membantu teman-teman yang lain. Kira-kira dari diskusi sore hari ini, apa yang Ibu dapatkan atau apa yang Ibu pelajari dari kegiatan diskusi kita pada sore hari ini? Baik Pak Valen, jadi setelah melalui diskusi dengan Bapak, saya sudah bisa mendapatkan gambaran bagaimana langkah apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa memberikan motivasi, saya bisa memberikan pendampingan kepada rekan-rekan saya khususnya dalam bidang IT, Pak. Baik Ibu, luar biasa sekali. Semoga rencana Ibu berjalan baik dan lancar. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Valen, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Valen. Selamat sore juga Pak Thomas. Baik, jadi setelah saya mengamati proses coaching tadi, Pak Valen sudah menjadi
menjalankannya dengan luar biasa, karena Pak Valen sudah berusaha mengembangkan proses inti dari sebuah coaching dan juga menerapkan alur kita dengan baik. Namun ada beberapa pertanyaan yang akan kita diskusikan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat coaching dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dalam coaching tadi? Terima kasih Pak Guru. Jadi dari proses tadi saya menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kompetensi yang dikembangkan juga yaitu menanyakan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Pak Valen, pertanyaan yang berikut, berdasarkan hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Valen kembangkan berdasarkan proses coaching tadi? Jadi dari proses tadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu menggunakan di sini kenapa saya menggunakan aktif karena apa yang sudah diceritakan atau diseringkan tadi merupakan sebuah permasalahan atau proses persoalan yang sedang dihadapi, sehingga bagaimana saya memberikan sebuah solusi dan juga motivasi, artinya solusi yang saya berikan itu bisa menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi. Baik Pak Valen, luar biasa sekali apa yang Pak Valen lakukan dalam coaching ini. Semoga bermanfaat bagi perjalanan tugas dan karir kita ke depan, khususnya dalam menerapkan coaching bagi siswa maupun bagi rekan-rekan sejawat. Sekian Pak Valen, terima kasih. Perjumpaan kita luar biasa. Baik, terima kasih Pak Thomas atas waktunya. Mas, Selamat sore Ibu Mariana. apa kabar hari ini Pak Thomas? Puji Tuhan, kabar baik Ibu. Baik Pak Thomas, jadi sebentar lagi kita akan melaksanakan proses coaching. Nah, sebelum proses coaching ini, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dan juga berdiskusi dengan Pak Thomas. Nah, langkah pertama saya akan berdiskusi tentang rubrik penilaian yang saya akan lakukan. Jadi antara coach dan coachee akan saya amati dan saya akan nilai dengan menggunakan rubrik apakah sudah menggunakan alur tirta dengan baik, apakah coach sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee, lalu apakah coachee tanggapannya terhadap coach. Lalu jangan lupa dalam coaching nanti juga Pak Thomas harus memperhatikan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah Pak Thomas, pertanyaan pertama yang saya ingin ajukan yaitu kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan dalam coaching kali ini? Baik Ibu, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan kali ini yaitu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, dan menggunakan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi ini tersebut, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi pada hari ini, Pak? Baik, itu jadi dari dua kompetensi ini yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Pertanyaan yang ketiga, kira-kira apa indikator ketercapaian dalam proses coaching hari ini, Pak? Oke, baik, itu jadi dalam menjadi indikator pencapaian dalam proses coaching nanti, yaitu saya akan menerapkan alur kita dengan baik dan benar, sehingga menemukan solusi bagi coaching yang memiliki persoalan. Baik, Pak. Jadi selamat melaksanakan proses coaching. Semoga proses hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa menemukan solusi atas persoalan yang sedang dialami. Baik, selamat sore, Pak. Selamat sore Ibu. Selamat sore Pak Valen. Selamat sore juga Pak Thomas. Pak
Bagaimana kabar Pak Valen hari ini? Kabarnya baik-baik saja Pak Guru. Bagaimana juga dengan kabar Pak Thomas? Tuhan kabar baik juga Pak Valen. Jadi kita punya waktu untuk diskusi ini kurang lebih 2 minggu ke depan. Kira-kira ada hal atau beban yang akan Pak Guru ceritakan pada kesempatan ini? Baik, terima kasih Pak Thomas. Jadi saya punya salah seorang murid dari awal tahun-tahun sebelumnya itu dia sangat baik sekali, artinya punya prestasi dari segi penampilannya juga sangat baik sekali, sehingga di dalam kelas itu dia selalu menjadi murid yang sangat punya penampilan rapi dan menjadi contoh atau teladan bagi teman-temannya yang lain. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat bahwa sepertinya ada penurunan, bukan dari segi penampilan saja atau dari segi prestasi saja, tetapi penurunan dari keduanya, dari segi prestasi dan juga dari segi penampilan. Oke, baik Pak Valen. Jadi kira-kira apa yang Pak Valen harapkan dari diskusi kita ini? Jadi yang saya harapkan dari diskusi kita pada sore hari ini, saya bisa menemukan solusi dan juga setelah saya kembali saya bisa menyampaikan ini kepada murid saya itu, sehingga artinya dia bisa mengalami perubahan dari yang kemarin yang kurang-kurang, dia bisa mengalami perubahan yang lebih baik lagi, sehingga dia bisa kembali ke jalurnya seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik Pak Valen. Jadi apa yang menjadi harapan Pak Valen sangat luar biasa. Namun saya juga bisa mengetahui kira-kira persoalan yang dihadapi Pak Valen detailnya seperti apa? Jadi tadi bahwa anak murid saya itu dia mengalami penurunan prestasi dan juga di penampilan. Jadi sekarang ini dia sepertinya dia kurang berarti. Lalu setelah saya cari tahu, saya menemukan persoalan baru lagi Pak. Jadi dari masalah itu saya cari tahu ternyata akar permasalahannya itu ternyata anak ini sekarang sudah tidak tinggal bersama orang tuanya lagi. Sebelumnya dia tinggal bersama bapak dan mamanya. Namun sekarang saya tidak tahu karena mungkin faktor apa, sehingga orang tuanya pergi merantau dan menitipkan anak itu kepada neneknya. Lalu neneknya juga tidak setiap hari ada di rumah bersama anak itu. Jadi neneknya sering pergi ke kebun, dan kebetulan kebunnya itu jauh dari kampung, sehingga neneknya itu kadang 2-3 hari bermalamnya di kebun. Jadi 1 minggu itu mungkin 1-2 hari di kampung bersama dia, dan selanjutnya ke kebun untuk bermalam di kebun. Jadi itu ya masalah yang akan Pak Valen sampaikan dari pengamatan Pak Valen selama ini. Baik Pak Valen, jadi setelah Pak Valen menyelidiki dan mengetahui akar persoalannya, kira-kira langkah apa yang akan Pak Valen ambil untuk mengatasi itu? Jadi tentunya strategi atau langkah yang akan terjadi itu, saya akan melakukan kunjungan rumah, lalu membangun komunikasi, berkoordinasi bersama neneknya dan juga bersama tantanya. Jadi kalau saya melihat dari pengamatan saya itu, tantanya itu orangnya sangat tertib, sehingga apakah bisa, kalau memang bisa, ketika neneknya pergi ke kebun, anak ini biar dia tinggal bersama tantanya saja, supaya tantanya bisa mengontrol, lalu bisa memotivasi dia untuk terus belajar dan memberikan perhatian khusus, sehingga penampilan anak ini juga menjadi lebih rapi lagi ketika ia datang ke sekolah. Selain itu juga saya akan membangun komunikasi bersama
kedua orang tuanya meskipun melalui WA ataupun telepon langsung, sehingga mereka bisa mengetahui keadaan anaknya yang sebenarnya yang sekarang ini sedang dialami oleh anaknya. Oke, baik Pak Valen, jadi luar biasa langkah-langkah yang akan ditempuh oleh Pak Valen. Kira-kira kapan Pak Valen akan menjalankan rencana-rencana yang baik? Jadi dalam rencana saya itu akan dilaksanakan dalam 1-2 hari ke depan ini. Kebetulan ini juga tahun ajaran baru, sehingga dalam prosesnya mungkin anak ini setelah ke pertengahan tahun pelajaran itu anak ini sudah bisa kembali ke jalurnya, dia sudah berprestasi seperti itu. Baik Pak Guru, jadi apa yang sudah Valen rencanakan tentu membutuhkan bantuan orang lain. Kira-kira siapa saja yang Pak Valen libatkan dalam menjalankan rencana Pak? Terima kasih Pak Guru. Jadi tentunya yang saya mengharapkan untuk bisa membantu saya sehingga bisa menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi ini, yang pertama itu kepala sekolah sebagai pucuk pimpinan, lalu teman-teman guru yang lain, lalu seperti yang sudah saya gambarkan di awal tadi bahwa kedua orang tuanya juga sangat penting dalam membantu saya sehingga anak ini bisa kembali berprestasi lagi. Oke, baik Pak Valen, luar biasa sekali apa yang sudah Pak Valen sharingkan. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Valen setelah diskusi kita ini? Baik, terima kasih Pak Guru. Jadi setelah kita berdiskusi ini artinya saya merasa lega, saya merasa senang, merasa gembira karena saya telah menemukan dari hasil diskusi ini, saya telah menemukan sebuah solusi yang akan saya lalui untuk mengatasi masalah yang sedang saya hadapi sekarang ini Pak Guru. Oke, baik, terima kasih Pak Valen. Luar biasa apa yang sudah Pak Valen rencanakan, semoga dapat terlaksana dengan baik, dan nanti kita juga akan selalu berkoordinasi, saling diskusi untuk bisa mengetahui atau mencapai hasil yang Pak Valen inginkan. Baik, selamat sore, terima kasih Pak Valen. Terima kasih juga Pak Thomas telah memberikan motivasi dan juga dukungan untuk saya. Sore Pak Thomas, Selamat sore Ibu Mariana. bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik. Baik. Dari tadi Pak Thomas sudah melakukan coaching bersama dengan coachingnya ya Pak ya. Jadi pada langkah terakhir ini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin ajukan. Itu yang pertama, apa yang sudah Pak Thomas dapatkan saat coaching dengan coach tadi Pak? Itu jadi yang sudah saya lakukan yaitu saya menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Dan pada saat proses coaching tadi, saya juga telah menerapkan alur kita dengan baik. Baik Pak, jadi sejauh pengamatan saya tadi dalam proses coaching tadi Pak Guru sudah melakukan alur tirta dengan baik, lalu Guru juga sudah memberikan pertanyaan berbobot terhadap coaching, lalu Pak Guru juga sudah berhasil menemukan rasa tanggung jawab dari diri coaching agar rencana aksi yang telah beliau sampaikan dapat dilaksanakan dan boleh berjalan dengan baik. Dari pertanyaan yang terakhir Pak, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, baik Ibu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan dari hasil coaching tadi yaitu pada poin kehadiran penuh, sehingga saya bisa betul-betul mendengarkan
apa yang menjadi persoalan dari coaching, sehingga saya bisa membantu coaching ini untuk memaksimalkan segala kemampuannya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapi. Baik Pak, sudah luar biasa sekali apa yang telah kita jalani hari ini. Semoga dengan coaching ini apapun persoalan yang kita hadapi dapat kita selesaikan, dan kita juga bisa mengembangkan coaching ini dalam proses pembelajaran kita, baik entah itu dengan siswa ataupun dengan rekan guru kita di sekolah. Baik Pak, jadi kegiatan kita hari ini boleh sudah berakhir. Jadi saya mengucapkan selamat sore kepada Pak Thomas. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga Ibu.